Halo sahabat PES KPS FKULM dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Gastin Gabriel Jangkang. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman di episode perdana podcast PES KPS FKULM. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat ya menjalani harinya. Kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang luar biasa dengan Dr. Iwan Aflandi, Magister Kesehatan, Spesialis Forensik dan Sarjana Hukum. Bagaimana dokter kabarnya Gi? Alhamdulillah baik. Gi, puji Tuhan dok ya. Makasih banyak dok sebelumnya sudah hadir di acara perdana kita kali ini dengan tema mengenal lebih dekat Dekan Fakultas Kedokteran. Nah sebelum saya mulai, saya izin membacakan CV dokter Gi. Oke, silakan. Gi. Nah, jadi beliau bernama lengkap Dr. Iwan Aflani, Magister Kesehatan, Spesialis Forensik, Sarjana Hukum. Beliau di FKULM menjabat sebagai dekan. Untuk riwayat pendidikan beliau pernah menjadi mahasiswa kedokteran di PSKPS FKULM. Kemudian beliau juga mengambil program magister di UGM, kemudian mengambil spesialis forensik di UGM. Beliau juga tidak hanya di kedokteran tapi juga mengambil di bidang hukum, yaitu di STIH, serta juga mengambil program doktoral di Universitas Airlangga. Wah, luar biasa semangat nih, Dok. Adapun jabatannya beliau nih selama berkarir, beliau pernah menjadi Kepala Forensik Medico Legal FKULM. Beliau juga pernah menjadi Ketua Satuan Medis Fungsional di Rumah Sakit Ulin. Beliau juga pernah menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banjarmasin. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Mahasiswa Alumni serta Akademik dan menjadi Direktur Borneo Law Firm serta Dekan Fakultas Kedokteran. Wow. Nah, adapun nih beliau juga ternyata tidak hanya aktif di bidang karir, tapi juga di bidang prestasi nih. Beliau ini pernah menjadi mahasiswa berprestasi nasional, pernah juga mengisi banyak sekali konferensi, seminar, dan sebagainya yang berhubungan dengan lahan basah, serta publikasi beliau sudah tidak diragukan lagi. Wah, luar biasa dokter. Gi, saya izin bertanya beberapa hal, Gi. Nah, kita kan sebagai teman-teman PSKPSI, terutama dokter, selama menjadi mahasiswa nih, agak bingung nih dok, gimana sih kita seharusnya sebagai mahasiswa yang baik. Nah, dari yang dokter saya baca tadi di CV dokter ini merupakan sosok yang luar biasa, bahkan sejak dari mahasiswa gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak dok, pengalaman dokter sebagai mahasiswa PSKPS? Oke, jadi untuk mahasiswa ya, khususnya PSKPS atau mahasiswa kedokteran, itu kita seyogianya sudah mempersiapkan diri kita itu dengan sebaik mungkin ya. Dan itu filosofinya. Nah, persiapan yang dimaksud ini tidak hanya sebatas persiapan akademis, namun juga meliputi kesiapan-kesiapan kita dalam hal pembentukan karakter, dalam hal soft skill, dan berbagai kesiapan lainnya. Karena bagaimanapun dokter itu akan dihadapkan pada kondisi di mana dia diharapkan tampil atau memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya dari sisi keilmuan terbaik, tapi dari sisi karakter, manajemen, kemudian juga sosial dan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah sebagai mahasiswa, saya menyarankan kepada mahasiswa, dan alhamdulillah dulu juga pernah saya jalani, itu kita tidak hanya fokus ya, hanya untuk studi saja gitu, studi ansih gitu, jangan. Tapi kita juga harus mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian tidak hanya mengikuti satu bidang, tapi juga mengikuti beberapa bidang. Karena tuntutan dari kehidupan seorang dokter itu sejatinya memang seperti itu. Jadi, Makasih banyak dokter, sangat luar biasa nih. Boleh diceritakan nggak dok, tadi dokter ada bilang pengalaman ekstrakurikuler nih atau organisasi. Nah dulu dokter pernah bergabung di mana dok? Oke, baik. Sejak SMA sebenarnya saya sedang berorganisasi ya. Sejak dari SMP malah. Di OSIS gitu ya, itu udah. Kemudian dimulai di fase di kedokterannya. Nah, ketika di fase pendidikan dokter, saya pertama kali, seingat saya tergabung dalam Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau sekarang tuh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu Badan Perwakilan Mahasiswa. Karena zaman dulu itu hanya ada BPM dan Senat. Senat itu adalah BEM yang sekarang. Kalau sekarang nyebutnya itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dulu disebutnya Senat Mahasiswa. Nah, saya pernah bergabung dalam Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu bahkan waktu baru semester 1 atau semester 2 saya sudah bergabung di sana. saya sudah bergabung di sana. Kemudian di tahun-tahun berikutnya saya bergabung di Senat Mahasiswa. Kalau sekarang disebutnya BEM. Nah, kemudian juga
aktif di Hipokampus termasuk. Oh, Di iya. Hipokampus yang mendirikan waktu itu Dr. Masuri. Oh, Waktu iya. didirikan itu ada beberapa ya, misalnya TBM, Hipokampus, Asifa itu ketika saya menjabat sebagai ketua Senat Oh, Mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, kemudian selain kegiatan di BEM, Senat dulu ya, Senat BPM, untuk fakultas saya juga pernah menjadi wakil ketua Senat Mahasiswa Universitas. Zaman dulu tuh ada Senat Universitas kan, kalau sekarang mungkin BEM Universitas. universitas. Nah, dulu namanya Senat Universitas dan alhamdulillah saya pernah dapat amanah jadi wakil ketua. Cuman itu ketuanya dari kehutanan itu. Oh, Saya sebagai wakilnya. Nah, kemudian di luar itu ya ikut beberapa kegiatan ya, organisasi-organisasi yang sifatnya berada di luar lingkungan kampus. Dan saya berpikir mahasiswa kedokteran sebenarnya bisa aja melakukan itu semua. Ya. Ih, luar biasa ya. Ini buat teman-teman yang di nonton podcast kali ini, yang organisatoris sih terutama, ternyata beliau ini hampir mengikuti semua organisasi, bahkan jadi foundernya gitu ya dok ya, di lingkungan FKULM. Nah dokter, dari yang dokter sampaikan nih, yang saya tangkap berarti kita sebagai mahasiswa itu jangan cuma hanya di satu bidang, tapi bisa menyeluruh gitu. Apalagi sebagai dokter, kita kan jadinya agent of change gitu di masyarakat. Oke. Nah, kemudian dok, ini Gastin mau bertanya juga nih dok. Setelah lulus kan di bidang sarjana, dokter menjadi dokter, mengambil magister dan sebagainya. Nah, ada yang menarik nih dok yang Gastin baca, dokter memilih menjadi dosen. Nah, boleh diceritakan nggak dok pengalaman kenapa sih pengen jadi dosen dan gimana prosesnya gitu dok? Oke, baik. Bermula dari sebenarnya saya juga mahasiswa berprestasi ya, sama dengan Gastin. Saya berprestasi, kemudian sampailah ke level tingkat final ya, di tahun 1996 itu. Saya ingat saya ada 12 orang kalau nggak salah. 15 atau 12 orang di final itu. Nah, tapi zaman dulu itu ada yang istilahnya konsep link and match. Waktu uh, Dikbudnya Pak Wardiman Joyonegoro. Jadi kita itu dilingkan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja agar bisa sedapat mungkin terserap. Nah, pada saat itu para mahasiswa berprestasi itu ya diberi kesempatan. Biasanya kita diberi kesempatan untuk memilih tuh berkarir apakah mau di TNI Polri, apakah mau berkarir di bidang swasta atau mau berkarir di pegawai negeri atau dosen. Nah, pada saat itu pilihan saya adalah dosen. Dosen karena saya senang ngajar gitu. Senang ngajar. Mungkin ada yang memilih bidang lain ya, sepanjang mungkin syarat dan ketentuan itu terpenuhi untuk bidang-bidang yang lain. Tapi saya lebih memilih menjadi dosen karena memang kesenangan saya ngajar juga. Kebetulan bapak dan ibu saya kan juga guru ya. Jadi kami adalah keluarga pendidik kita. Otomatis nampaknya nalurinya yang mengarahkan menjadi dosen, walaupun tidak terlalu banyak pertimbangan apa pada saat itu. Tiba-tiba daftar aja gitu. Ya. Wah, ternyata beliau ini punya jiwa sosialnya tinggi dok ya, terutama bisa mengajar nih teman-teman. Dan ternyata sampai sekarang beliau juga aktif dok ya, mengajar di bidang forensik gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen banget mengajar, jangan takut nih. Bahkan dokter Iwan aja juga melakukannya sama gitu. Ya. Nah dokter, Gastin mau tanya juga dok. Tadi dokter sampaikan setelah lulus, kemudian mengambil dosen dok ya, dan sebagainya gitu. Nah kemudian setelah berlalu nih, saya baca juga dokter mengambil juga di bidang spesialis forensik. Nah itu gimana dok ceritanya dok? Oke, spesialis forensik ini dulu gitu ya, dianggap spesialis yang dalam tanda kutip itu tidak menarik. Sangat tidak menarik. Kemudian juga ada semacam pameo gitu ya, sama akan-akan spesialis forensik itu dokter mayat gitu, yang hanya ngurusin mayat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Lingkup ilmu kedokteran forensik itu sangat luas, terutama berkaitan dengan bantuan dokter untuk penegakan hukum dan keadilan gitu. Jadi tidak hanya ngurusin mayat, tapi ngurusin orang hidup, ngurusin kekerasan seksual, KDRT, ya kan, penganiayaan sampai orang mati. Bahkan sisa-sisa tubuh manusia juga menjadi lapangan forensik. Nah, apa yang menarik forensik bagi saya? Ya awalnya sebenarnya saya hanya mencoba mengenal gitu ya. Apa sih forensik ini gitu. Kebetulan juga pada saat itu FKULM itu belum punya dokter forensik yang organik gitu dari Fakultas Kedokteran. Otomatis saya berpikir apa salahnya apabila saya menjadi yang pertama
di FKULM. Seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk menjadi sesuatu itu kan ya kita bisa menjadi yang terbaik, kita bisa menjadi yang pertama, atau kita bisa menjadi yang berbeda. Kata istri saya memilih, oke lah, saya mungkin yang memulai nih. Mudah-mudahan nanti selanjutnya regenerasinya ada gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya kan dokter forensiknya ada di Rumah Sakit Ulin dengan status penyetaraan gitu. Karena semakin sekian lama telah menjalani profesi di bidang itu, kemudian dilakukan rekognisi, kemudian dapatkan gelar spesialis. Nah, yang pertama harus sekolah, harus ada dong yang harus sekolahnya dari awal gitu ya, dari semester 1 gitu. Akhirnya saya putuskan, oke, saya memilih ilmu kedokteran forensik. Kebetulan juga pada saat itu Rumah Sakit Ulin sangat memerlukan dokter forensik, dan ada juga program pembiayaan dari Rumah Sakit Ulin untuk memberikan beasiswa bagi dokter yang mau mendirikan forensik. Nah, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Gitu. Wah, Ya. luar biasa ternyata dokter kita ini juga memulai nih dok ya, jadi sosok yang bisa menginspirasi orang untuk memulai sesuatu yang dibutuhkan masyarakat gitu. Ya, mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan bisa. Oh ya dok, tadi kan dokter udah nyinggung sedikit nih terkait ilmu forensik gitu. Nah, menurut dokter apa sih suka dan duka sebagai dokter spesialis forensik dok? Suka dan duka ya. Suka dan dukanya banyak. Banyak sebenarnya suka dan dukanya banyak. Pertama di awal-awal perkembangan ilmu kedokteran forensik di Indonesia gitu ya. Pasti dianggap sebelah mata. Apalagi waktu belum bergabung dengan medico legal. Selalu asumsi mahasiswa kedokteran atau calon dokter atau masyarakat umum itu selalu mengidentikan kedokteran forensik ini sebagai kedokteran yang hanya mengurusi mayat gitu, mengurusi orang mati. Padahal itu jauh sekali dari kenyataannya. Lalu yang kita harus pahami adalah kedokteran forensik itu sangat menarik karena dia menjadi sisi pelengkap kehidupan seorang dokter. Jadi nggak ada dokter itu yang bisa lulus jadi dokter tanpa pernah belajar ilmu kedokteran forensik. Karena peran dokter itu kan ada dua ya, sebagai attending physician sekaligus sebagai assessing physician. Sebagai dokter yang memberikan layanan berupa upaya kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, kita sebut dengan attending physician. Tapi juga sebagai dokter yang mampu nanti memberikan bantuan dalam penegakan hukum, yang kita sebut sebagai assessing physician. Jadi kalau kita mempelajari kedua bidang tersebut, maka sebenarnya kita telah melengkapi tuntutan agar kita bisa menjadi seorang dokter. Ya seperti mata uang lah ya. Ada pasti ada dua sisi. Tidak ada mata uang itu yang hanya satu sisi. Demikian juga ilmu kedokteran forensik ini menjadi melengkapi sisi attending physician dengan sisi assessing physician-nya. Jadi menurut saya ini menjadi sangat menarik, apalagi dalam pemecahan kasus-kasus rumit, kasus-kasus sulit, kemudian juga di mana nanti ternyata dengan bantuan ilmu kedokteran forensik kita bisa membuat terang suatu perkara, maka itu kepuasannya luar biasa. Kepuasannya luar biasa. Apalagi kalau nanti keadilan bisa ditegakkan atas bantuan kita. Wah, itu luar biasa rasanya. Nah. Luar biasa dok jawabannya. Bahkan Gastin kemarin pernah lihat dokter di media sosial, dok tuh pernah masuk acara TV juga dok ya? Ya pernah. Iya, yang terkait kasusnya Brigadir J. Brigadir J. Ya, Brigadir J. Boleh diceritain sedikit nggak dok, gimana tuh dok ceritanya? Oh ya, Brigadir J waktu itu kan sedang panas-panasnya ya. Dan pada saat itu belum tahu tuh, belum ada tersangka, belum tahu apakah benar-benar terjadi tembak-menembak atau seperti apa. Yang pasti pada saat itu ada keinginan dari penasihat hukum maupun masyarakat dan penegak hukum agar dilakukan ekshumasi atau bongkar makam pada kasus itu. Kenapa harus bongkar makam? Untuk menegakkan keadilan. Kenapa? Karena masih ada yang belum tuntas dari pemeriksaan tersebut, dianggap belum tuntas. Akhirnya karena ada proses bongkar makam, nah menjelang proses bongkar makam itu saya diundang oleh salah satu stasiun TV nasional untuk menjadi narasumber di sana. Kemudian waktu itu bersama dengan Kompolnas ya. Jadi saya memberikan pandangan-pandangan saya betapa pentingnya ekshumasi atau bongkar makam untuk proses penegakan keadilan. Jadi seperti itu. Jadi asik juga. Nah, ini buat teman-teman ya. Jadi jangan bilang kalau ilmu forensik itu membosankan. Bahkan beliau sampai mengisi acara di stasiun TV gitu dok, luar biasa. Nah dokter, tadi dokter udah jelaskan ya, pengalaman dokter sangat luar biasa banyak gitu. Dokter juga bukan hanya di satu bidang saja, tapi bahkan ke ilmu hukum, ilmu forensik, semuanya dokter coba dan dokter berikan yang terbaik gitu. Nah saya ingin bertanya nih dokter, gimana sih dokter bisa menjadi sosok yang seperti sekarang gitu? Apa sih motivasi dokter
bisa menjadi sosok yang bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu dok? Pertama-tama mungkin saya juga tidak terlalu paham ya sebenarnya kenapa bisa sampai sejauh ini. Yang pastinya saya berterima kasih dulu pada Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan berbagai macam potensi termasuk kesehatan dan yang lainnya kepada saya. Kemudian tentunya juga faktor orang tua ya yang mendidik dari awal sehingga kita bisa menapaki jalan yang seperti ini. Nah, kemudian berbicara mengenai kenapa bisa seperti ini, sebenarnya saya uh, mencoba untuk selalu mengoptimalkan berbagai kesempatan untuk maju. Itu saja. Begitu ada kesempatan untuk maju, untuk lebih baik, saya coba ambil. Itu salah satu mungkin yang ada pada diri saya. Jadi seringkali saya mencoba gitu. Seperti dululah zaman mahasiswa ketika ada kesempatan untuk menjadi ketua senat gitu. Senat mahasiswa, kenapa saya tidak nyalon gitu? Saya nyalon gitu. Dan terpilih kan gitu. Kemudian ketika ada berbagai kesempatan, pernah juga jadi apakah mau jadi ketua ID gitu ya. Saya nyalon terpilih gitu kan gitu. Termasuk sampai jadi dekan dan yang lainnya. Jadi saya mau coba memanfaatkan berbagai macam kesempatan untuk maju. Dan pada prinsipnya kan memang saya berpikir kita harus selalu lebih maju. Ya kalau saya bicara dari sisi religi di agama, saya yakin di semua agama ada ada ajaran yang kurang lebih sama. Jadi ada hadis Nabi itu mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa berpuas diri. Kita harus memperbaiki diri. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Maka bila itu bisa berlaku pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau saya ingin beruntung, maka saya hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tidak sekedar puas dengan hari ini. Ya. Setuju sekali dok. Wah luar biasa nih buat teman-teman yang mungkin sekarang takut ya untuk memulai sesuatu. Apalagi teman-teman yang mungkin sedang sibuk organisasi, ingin ikut lomba. Seperti yang beliau katakan ya, yang Gasin rasakan juga nih sebagai seorang mahasiswa, kesempatan itu tidak datang 2 kali dok ya. Ya betul. Jadi kita harus bisa maksimalkan sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Dan kesempatan itu ada tempat, ada waktunya. Yang biasa jarang terulang. Kesempatan di usia Gastin tidak akan bisa saya dapatkan lagi karena usia saya sudah 49 biasanya. Gastin masih belum 20 misalnya begitu ya. Maka kesempatan di usia 20 adalah kesempatanmu gitu. Demikian juga kesempatan saya waktu mahasiswa kan tidak bisa saya ulang lagi ketika saya sudah jadi dosen kan. Nah, makanya ketika ada waktu, ketika ada kesempatan itu optimalkan. Dan itu tidak akan rugi kok kita di ke depan. Semakin banyak kita punya bekal di perjalanan hidup kita semakin mudah. Dan semakin indah saya yakin. Mantap, luar biasa dokter. Nah, ini mungkin kita agak santai aja dok, saya mau ngobrol nih. Dokter sebagai seorang dosen, dekan, dokter juga, pasti selain sibuk di dunia kerja juga ada hobi dong dok, hobi, kesukaan. Biasanya sering lihat dokter suka jalan-jalan juga dok ya. Nah, boleh diceritain nggak dok, hobi dan minatnya dokter di mana? Jadi sebenarnya ada 2 hobi utama. Setelah saya renung-renung gitu ya, saya ini banyak sekali punya kesenangan gitu ya, kesenangan gitu. Tapi ada 2 hal yang ternyata saya renung-renung itu benar-benar menjadi core dari semuanya. Saya senang itu membaca dan senang olahraga. Nah gitu. Membaca itu akhirnya berkembang juga tuh, tidak hanya membaca buku, tapi membaca alam, gitu. Melihat alam dan lain-lain. Akhirnya saya senang tuh jalan, kemudian senang di perjalanan tuh bawa buku gitu. Kadang-kadang di kompilasi pengalaman yang dari buku yang ditulis orang lain ya, atau apapun istilahnya ya, tulisan dan lain-lain itu dengan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi karena 2 hal itulah akhirnya hobinya tuh jadi berbau itu semua tuh, outdoor. Kan senang jalan-jalan, otomatis kan tidak di rumah. Senang jalannya tuh ke alam bebas biasanya, kesenangannya gitu. Nah, bahkan saya punya pengalaman sendiri dengan hobi saya ini membantu saya waktu pendidikan S3. Saya bingung apa yang harus menjadi topik saya untuk dimajukan ke disertasi. Sementara di situ harus ada novelty, kebaruan. Nah, di bidang saya terutama. Saya cukup bingung pada saat itu. Akhirnya di sela-sela kebingungan itu saya sempatkan saya untuk naik gunung. Untuk naik gunung di pegunungan Meratus sana tuh, di arah Gunung Halau-Halau sana. Saya naik ke sana, saya coba merenung. Akhirnya mungkin di kondisi seperti itu ya, saya mendapat petunjuk, kemudian juga mendapat bukan ilham juga sih istilahnya. Mungkin mendapat bimbingan ya dari Yang Maha Kuasa. Saya ngambil di penelitian ini nih tentang masyarakat Dayak
Bukit, Dayak Ngaju, dan Banjarhulu. Coba saya cari hubungan genealogisnya, saya cari kekhasan dari DNA-nya gitu. Nah, akhirnya menghasilkan novelty untuk disertasi saya, dan setelah itu disertasi saya lancar gitu. Ya, bermula dari ya merenung tadi. Merenung saya kebetulan saya naik gunung. Jadi luar biasa nih. Heeh. Jadi buat teman-teman nih yang di rumah juga temukan dok ya, hobi sama minat tuh penting Betul. banget ya. Apalagi di zaman sekarang kita juga harus imbang nih dok ya. Betul. Nah, Harus punya hobi dan harus punya minat tertentu. Karena itu yang membuat hidup kita indah iya. dan lebih bermakna ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar saja gitu. Belajar ya juga bisa menjadi hobi juga akhirnya. Tapi sisi-sisi yang lain harus digenapi lah menurut saya. Wah, itu ya teman-teman, jangan lupa tuh pesan dari Pak Dekan kita. Ini dok, saya juga izin tanya nih dok, ya. Dokter kan juga ya sudah berkeluarga dok ya. Nah, gimana sih tips dari dokter gimana kita bisa membagi waktu nih antara pekerjaan, hobi, keluarga gitu? Oke, baik. Membagi waktu tentunya harus fleksibel ya. Harus fleksibel. Tidak bisa terlalu saklek. Karena dokter nantinya, misalnya ini masuk ke dokteran yang nonton nih, dan masyarakat umum juga mungkin akan melihat podcast ini, tentunya punya kekhasan ya. Dokter itu punya kekhasan, biasanya dia akan sibuk. Iya. Waktunya banyak tersita, bahkan tersita untuk orang lain dan pasien. Nah, kita coba berikan alokasi waktu. Yang misalnya kita komitmen, apakah nanti setelah sholat subuh kita ada waktu untuk ngobrol gitu dengan keluarga, apakah pada waktu-waktu tertentu itu kita sepakati. Kebetulan saya keluarga dokter juga ya, karena istri juga dokter. Jadi kita harus ada punya waktu-waktu khusus sebenarnya. Kalau pengalaman saya begitu, punya waktu-waktu khusus di mana memang ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Kalau di Muslim tuh apakah kita sholat berjamaah pada waktu-waktu tertentu gitu ya? Tentunya tidak bisa 5 waktu, tapi ada waktu di mana kita sholat berjamaah, di situ kita ngumpul. Kalau ada lagi mungkin orang lain yang tipsnya adalah mereka akan bertemu di meja makan, gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya yang lebih penting daripada itu adalah saling mengerti aktivitas dan kesibukan masing-masing. Itu pentingnya. Keluarga juga harus memahami bagaimana bagaimana kehidupan seorang dokter. Tapi dokter juga harus memahami apa keperluan keluarganya gitu. Dan tentunya dari waktu ke waktu keperluan keluarga ini beda-beda. Waktu anak saya masih kecil keperluannya ini, SMP ini, SMA ini, kuliah ya ini. Dan, tapi tidak mesti harus saklek, harus begini enggak. Kalau saya sih tidak ada formulasi khusus untuk mengatur kehidupan bersama keluarga dan rumah tangga, namun selalu harus ada di hati. Nah, itu niatnya gitu dok. Itu harus ada. Jadi bagaimanapun kita, sesibuk apapun kita, ya keluarga kita harus tetap ada di dalam hati kita. Gitu. Nah, itu ya buat teman-teman yang sesibuk apapun kita, tetap harus ada waktu untuk orang terdekat kita gitu. Luar biasa dok. Oke dokter, mungkin sebelum kita mengakhiri dok, dokter ada pesan ke dok buat seluruh nih terutama teman-teman PSK PSFK ULM sebagai seorang dekan, apa sih harapan dokter untuk kami ini calon dokter di masa depan gitu? Oke, saya benar-benar berharap gitu ya, mahasiswa FKWLM ini suatu saat nanti akan menjadi dokter. Semuanya, tidak ada yang gagal. Tentunya masuk fakultas kedokteran pengen jadi dokter. Semuanya harus jadi dokter. Harapan saya seperti itu. Yang kedua untuk mahasiswa calon dokter gitu ya. Saya berharap ketika nanti juga sudah lulus, maka dia bisa memberikan ilmunya dan sumbangsih kepada masyarakat. Jadi bagi para mahasiswa itu atau para penuntut ilmu sebenarnya rumusnya ada 5. Ada 5 format yang mestinya akan dilalui oleh seorang intelektual. Fase pertama adalah fase tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin. Kemudian kalau sudah mendapatkan ilmunya, kita masuk pada fase yang kedua. Tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kompetensi kita, tunjukkan kemampuan kita kepada dunia. Di situ kita juga bisa memberikan pengabdian. Kemudian yang ketiga, jalinlah networking. Jalinlah kerjasama sebanyak mungkin dengan banyak pihak. Jadi kalau kompetensi kedua dan kompetensi ketiga itu telah berkelindan, sudah ada pada diri kita, kita sudah punya kapabilitas yang bisa dilihat oleh masyarakat, kita sudah mampu menjalin kerjasama, biasanya kita itu boleh dikatakan akan mendapatkan kesuksesan dengan mendapatkan berbagai macam amanah dari berbagai pihak.
Nah, berarti pada fase keempat adalah fase mengemban amanah. Salah satunya adalah jabatan. Amanah bukan hanya jabatan, tapi salah satu dari amanah adalah jabatan. Nah, fase kelima, jangan lupa juga, dalam kehidupan kita perlu melakukan kaderisasi atau regenerasi, termasuk Gastin dan kawan-kawan. Di kehidupan organisasinya juga harus melewati 5 ini kan. Nanti ujungnya setelah mau habis jadi anggota BEM, anggota Senat dan lain-lain kan harus melakukan regenerasi. Harus melakukan kaderisasi. Jadi ada 5 tahap dalam perkembangan kehidupan dan intelektual kita. Jadi pertama belajar sebanyak mungkin, yang kedua tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu, yang ketiga jalin networking, silaturahmi sebanyak mungkin dengan banyak pihak, dan insya Allah kalau ini tercapai maka kita akan mendapat berbagai amanah. Setelah itu jangan lupa lakukan kaderisasi. Itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa kedokteran ke depan. Tapi fase sekarang kan berada dominan di fase 1 nih. Belajar sebaik dan sebanyak mungkin. Baik dari pelajaran-pelajaran yang ada di kampus maupun pelajaran kehidupan secara umum. Ya. Oke, itu ya teman-teman semua yang mendengar podcast kita kali ini. Jangan lupa nih pesan dari Dr. Iwan, tadi ada 5 ya. Pertama nih, sekarang yang kita lalui sekarang itu adalah belajar sebanyak mungkin. Kemudian kita juga harus menunjukkan kepada dunia seperti apa kita. Ketiga, menjalin relasi. Keempat, kita mengemban amanah itu. Dan jangan lupa yang kelima nih, yaitu melakukan regenerasi. Oke, luar biasa dokter. Oke, mungkin untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya dokter ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan juga ilmu yang dokter berikan kepada kita semua di tempat ini. Dan untuk teman-teman sahabat PSKPS, saksikan episode kedua nanti dan tetap like, share dan juga komen agar kita bisa menebarkan manfaat kepada orang banyak di luar sana. Saya Gastin beserta seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, terima kasih.